Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia dan hari ini kita akan belajar tentang masalah kontekstual pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu membuat penyelesaian tentang masalah kontekstual konsep bentuk aljabar. Yang kedua, siswa mampu membuat penyelesaian tentang masalah kontekstual penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, siswa mampu membuat penyelesaian tentang masalah kontekstual perkalian bentuk aljabar. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Kemudian kita jawab, 2 kardus di sini kita misalkan dengan X. Kemudian buku di sini kita lambangkan dengan atau kita anggap sebagai konstanta. Jadi untuk kardus tadi kita lambang dengan X, karena kardusnya ada 2 berarti 2X, kemudian ditambah dengan konstantanya. Di sini bukunya ada 3, jadi 2X plus 3. Pada bagian Pak Erik, karena semuanya adalah konstanta atau 5 buku, maka kita hanya tuliskan yaitu 5. Kemudian yang nomor 2, sebuah persegi panjang mempunyai ukuran 2x plus 4 cm dan lebar x-1 cm. Jika x sama dengan 9 cm, tentukan luas persegi panjang. Kita jawab, panjangnya adalah 2x plus 4 cm. Kemudian diketahui bahwa x-nya sama dengan 9, maka nilai x-nya kita ubah menjadi 9, 2 dikali 9 ditambah 4, jadi 2 dikali 9 sama dengan 18, ditambah 4 menjadi 22. Kemudian untuk lebarnya yaitu x-1, kemudian x-nya kita rubah menjadi 9, jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Jadi luas persegi panjang untuk rumusnya sendiri yaitu panjang dikali lebar, maka 22 dikali 8 sama dengan 176 cm. Kemudian contoh soal yang nomor 3, Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak 17. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Bisa kita jawab. Yang A, total beras yang dipesan kepada
Pak Maduri adalah 15X ditambah 20X. Nah, di sini tadi Pasar Pasean memesan 15 karung beras, kemudian Pasar Waru memesan 20 karung beras. Sedangkan 20 karung beras. Sedangkan tadi masa tiap karung beras kita misalkan dengan X. Jadi ini 15X, kemudian yang ini 20X, maka menjadi 15X ditambah 20X. Karena variabelnya sama-sama X atau suku sejenis, maka 15X ditambah 20X sama dengan 35X kilogram beras. Kemudian yang B, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang Pasar Pasean saja, jadi pengurangan dari tadi kan yang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras. Kita misalkan menjadi 17X. Jadi 17X kita kurangkan dengan yang dipesan pada Pasar Pasean, yaitu 15X. Jadi 17X dikurangi 15X sama dengan 12X. Yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang Pasar Waru adalah 3 karung beras. Kenapa? Karena yang tersedia di gudang yaitu 17X atau 17 karung beras, kita kurangkan dengan yang dipesan di Pasar Waru yaitu 20X. Jadi 17X dikurangi 20X yaitu min 3X atau kurang 3 karung beras. Kemudian yang nomor 4, Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Untuk memecahkan persoalan tersebut bisa dengan memisalkan panjang sisi apel Pak Idris dengan suatu variabel misalkan X. Jadi kita misalkan panjang sisinya adalah X. Panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel, bisa ditulis dengan X plus 20. Lebarnya 15 kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, bisa ditulis X kurang dari 15. Seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Namun dalam permasalahan menentukan panjang sisi tersebut, kita sedikit mengalami kesulitan karena yang dikalikan adalah bentuk aljabar. Dalam permasalahan tersebut, luas kebun Pak Thohir adalah hasil kali dari X plus 20 dengan X min 15. Luas kebun Pak Thohir dapat ditulis dalam bentuk aljabar. Luasnya yaitu panjang kali lebar. Pak Thohir tadi kan berbentuk persegi panjang, jadi luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian X plus 20 dikali X min 15 yaitu dengan cara seperti ini. X plus 20 dikali X plus 15. X kita kalikan dulu dengan X menjadi X kuadrat. Kemudian X kita kalikan dengan 15 jadi 15X.
Kemudian 20 kita kalikan dengan X ditambah 20X. Kemudian 20 kita kalikan dengan 15 sama dengan, oh ini min ya. Oke. Oh, kita ulangi saja. X min 15. Jadi X kita kalikan dengan X kuadrat ditambah X kali min 15 X, kemudian 20 kali X plus 20X, 20 kali min 15 min 300, jadinya X kuadrat min 15X ditambah 20X plus 5X min 300. Jadi luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat plus 5X min 300 satuan luas. Karena diketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, maka didapat luas kebun Pak Idris tadi kan berbentuk persegi. Persegi itu sama dengan sisi kali sisi untuk luasnya. Jadi untuk panjang sisinya tadi kan kita misalkan dengan X, maka menjadi X kali X. X kali X sama dengan X kuadrat. Jadi di sini kita tuliskan X kuadrat. X kuadrat. Nah, karena luasnya sama, jadi kita sama dengankan dengan X kuadrat plus 5X min 300. Kemudian dari sini kita pindah ruaskan X kuadrat ke sebelah kiri. Karena pindah ruas, X kuadrat ini awalnya plus, karena pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus, jadi X kuadrat min X kuadrat. Kemudian sisa 5X min 300. X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Jadi 5X min 300. Kemudian di sini kan sama aja dengan 5X min 300 sama dengan kita hapus dulu. Sama dengan 0. Nah, 300-nya ini kita pindahkan ruas ke sebelah sini, jadi 5X. Karena ini min, pindah ruas ke kanan menjadi plus, yaitu 300. Jadi 5X sama dengan 300. Untuk X-nya sendiri berarti menjadi X sama dengan 300 dibagi 5. Karena jika pindah ruas, ini kan perkalian 5X, pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Kemudian 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi luas kebun Pak Idris tadi kan kita misalkan dengan X kuadrat. Di sini X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan X-nya tadi diketahui 60. 60 kuadrat. Jadi luas kebun Pak Idris adalah 3.600 satuan luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.